Ya, selamat siang. Saya Keng Darmawan, mahasiswa program Dr. UKI dengan NIM 2017190003. Dalam hal ini saya ingin memaparkan sedikit dan menanggapi berita bahwa salah satu pakar hukum tata negara, Refli Harun, mengatakan bahwa hari lahir Pancasila adalah 18 Agustus 1945. Hal itu didasarkan karena saudara Refli Harun menganggap bahwa Pancasila itu sendiri terdapat dalam pasal-pasal Pancasila itu tersendiri terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Mungkin dalam hal ini kami menanggapinya sebagai berikut. Bahwa PPKI pada tanggal 18 Agustus 45 hanya menetapkan dua hal, yaitu satu, menetapkan Bung Karno dan Bung Hatta sebagai presiden dan wakil presiden untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua, mengesahkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sila-sila dalam Pancasila memang masuk dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi seperti ini. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berdaulat, kedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah rumusan sila-sila Pancasila dan bukan Pancasila itu sendiri sebagai ground norm. Sementara kedudukan hukum Pancasila sebagai ground norm dan dasar falsafah negara Indonesia berada di atas Undang-Undang Dasar 1945. Sebab kalau kita menyebut Pancasila berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka Pancasila itu sendiri rumusan sila-silanya pernah mengalami perubahan saat diberlakukannya Undang-Undang RIS 1945 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Fungsi-fungsi Pancasila itu sekarang kita melihat kedudukan Pancasila terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Sejak negara didirikan pada tahun 1945 telah ditetapkan bahwa dasar dan ideologi negara Indonesia adalah Pancasila. Latar belakang dan konsekuensi kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara dapat dilihat dari sekurang-kurangnya tiga aspek, yaitu politik, filosofis, dan yuridis. Dari aspek politik, Pancasila dapat dipandang sebagai modus vivendi atau kesepakatan luhur yang mempersatukan semua ikatan primordial ke dalam satu bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang sangat luas dan majemuk dalam prinsip persatuan. Dari sudut filosofis, Pancasila merupakan dasar keyakinan tentang masyarakat yang dicita-citakan serta dasar bagi penyelenggaraan negara yang dikristalisasikan dari nilai-nilai yang telah tumbuh dan berkembang serta berakar jauh dari kehidupan leluhur atau nenek moyang bangsa Indonesia. Sedangkan konstitusi merupakan kumpulan ketentuan tentang menetapkan dan yang mengatur pemerintahan. Ketentuan ini sebagian bersifat aturan hukum dan sebagian bersifat non-legal atau ekstra legal. Dan hubungannya bahwa sebuah konstitusi atau undang-undang dasar merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik ketika negara akan didirikan atau ketika konstitusi itu disusun. Setelah itu, konstitusi mempunyai kedudukan sangat penting karena ia harus menjadi landasan penyelenggaraan negara dan berbagai segi, sehingga setiap tingkah laku atau kebijakan politik dari setiap pemimpin negara akan senantiasa terlihat relevansinya dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Ini menurut keterangan Muhammad Mahfud. Dan karena konstitusi itu merupakan kristalisasi dari berbagai pemikiran politik, maka sebuah konstitusi bukan sekedar aturan belaka mengenai ketatanegaraan. Konstitusi sebagai hukum dasar atau induk ketentuan hukum di sebuah negara merefleksikan banyak hal penting bagi negara bersangkutan. Sebagian substansi konstitusi merefleksikan hal-hal yang
monumental di masa lalu, masa kini, dan diharapkan masa depan. Namun jika kedudukan hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar kedudukannya sederajat, bahwa sebagai dasar negara merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat, dan juga semua peraturan yang berlaku di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Dalam arti Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Sedangkan Undang-Undang Dasar adalah turunan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila, yang dimana undang-undang merupakan produk hasil daripada makna Pancasila itu sendiri. Jika hukum Pancasila dan Undang-Undang Dasar disederajatkan, maka Pancasila bukan lagi sumber dari segala sumber hukum, melainkan Pancasila adalah suatu norma yang dimana sama dengan undang-undang, dan undang-undang bukan lagi bersumber dari Pancasila, yang secara hierarki Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu adalah sama. Jadi apabila demikian, maka Undang-Undang Dasar bisa dikatakan dasar negara yang dimana sama dengan Pancasila yang sebagai ideologi negara, dan mungkin akan terjadi ketimpangan yang mana harus diutamakan dalam menjalankan tatanan peraturan perundang-undangan. Untuk mengatur dapat merumuskan perundang-undangan, politik hukum nasional harus mengacu pada Pancasila yang berbasiskan moral dan agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi dan rasialis, mempersatukan seluruh unsur bangsa dengan semua ikatan primordialnya, dan meletakkan kekuasaan di bawah kekuasaannya, yang membangunkan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Meski diakui bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, tapi kehendak untuk menjadikan Pancasila sebagai bagian pasal-pasal yang ada dalam perundang-undangan tidak mudah. Ketidakmudahan itu terjadi karena tidak ada aturan yang secara imperatif atau memiliki daya untuk memaksa meningkatkan dalam bentuk keharusan kepada suatu undang-undang yang telah sedang dan dibentuknya nilai-nilai Pancasila. Sebagaimana bentuk perundang-undangan ketika membentuk produk hukum hendak menjabarkan ketentuan pasal 2. Pancasila merupakan bersifat abstrak, umum dan tidak konkret. Hal ini karena sila-sila yang menunjukkan sifat-sifat abstrak yang umum, karena Pancasila merupakan suatu nilai, sila ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan secara semantik berhubungan secara makna hal yang berkaitan dengan Tuhan, rakyat, dan adil dan kata-kata tersebut mengandung makna abstrak. Oleh karena itu dapat dikatakan sila-sila dari ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan, kemungkinan semuanya syarat mengandung makna abstrak. Upaya menghidupkan Pancasila sebagai nilai-nilai yang digali dari kepribadian bangsa Indonesia jauh sebelum deklarasi kemerdekaannya. Pancasila seolah asing dari kehidupan bermasyarakat, padahal seharusnya Pancasila terus tumbuh subur di masyarakat. Pancasila dalam bentuk konkretnya adalah kemampuan hidup dalam kebinekaan di dalam kehidupan berbangsa dan berketuhanan. Pancasila dapat sebagai sumber hukum tertulis dan juga tidak tertulis di dalam sistem hukum Indonesia. Hal ini sejalan dengan diambil dari disertasinya Pak Ahmad Basara pada tahun 2016 yang berjudul Eksistensi Pancasila sebagai Tolak Ukur dalam Pengajuan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Kajian perspektif filsafat hukum dan ketatanegaraan yang kemudian dibukukan dengan judul Bung Karno, Islam, dan Pancasila, membahas tentang hari lahir Pancasila dan posisi dan kedudukan hukumnya. Kemudian bahwa Pancasila dalam konteks yang kita pelajari dari sejarah pembentukan Pancasila tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa ciri ideologi negara Pancasila adalah negara yang nasionalis, religius, berketuhanan yang humanis dan demokratis, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ground norms atau kedudukan hukumnya bersifat metalegal atau meta yuridis yang berada di atas norma hukum dan berfungsi menjadi sumber dari segala sumber hukum pembentukan hukum. Tesis tersebut diadopsi dari teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan dituangkan dalam sistem hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang diatur dalam Undang-Undang 12 tahun 2011 junto Undang-Undang 15 tahun 2019 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Undang-Undang
peraturan perundang-undangan tersebut mengatur tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan dipisahkan dengan pasal 7 Undang-Undang P3 mengatur tentang jenis dan hierarki norma hukum. Dengan demikian, karena Pancasila bersifat meta legal atau meta yuridis serta berada di atas semua jenis dan hierarki norma hukum, maka kedudukan hukumnya juga berada di atas konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Negara 1945 mengatur ketentuan bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdiri atas pembukaan dan pasal-pasal. Dengan demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 1945 itu sendiri adalah bagian dari yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Atas dasar teori hierarki norma hukum Hans Kelsen dan ketentuan pasal 2 aturan tambahan Undang-Undang Dasar Negara 45 tersebut, maka kedudukan hukum Pancasila sebagai Grundnorm bukanlah di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi berada di luar dan di atas Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 itu sendiri. Dengan demikian, yang terdapat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah rumusan sila-sila Pancasila dan bukan Pancasila itu sendiri sebagai Grundnorm. Sementara kedudukan hukum Pancasila sebagai Grundnorm dan dasar falsafah negara Indonesia berada di atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Sebab kalau kita menyebut Pancasila berada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, maka Pancasila itu sendiri rumusan sila-silanya pernah mengalami perubahan saat diberlakukannya Undang-Undang RIS 1949 dan Undang-Undang Dasar sementara 1950. Sementara Pancasila sebagai Grundnorm dan dasar filsafat negara atau Philosophic Grundslag dapat kita temukan menurut pengertian dan penjelasan para pembentuknya pada saat pembentukan Pancasila sebagai dasar negara sebagaimana penjelasan historis di atas. Hal itu sesuai dengan teori syarat-syarat Grundnorm dari Hans Kelsen dalam Harry Chan Modern Jurisprudence 2005 sebagai berikut. Tidak dapat melalui suatu prosedur hukum oleh instansi pembuat hukum, bukanlah norma hukum, namun berada di luar hukum atau meta legal atau meta yuridis, bukan bagian dari peraturan perundang-undangan, namun merupakan sumber dari semua sumber hukum dari tatanan peraturan perundang-undangan. Kesahihan dan validitasnya sebagai norma hukum harus dianggap final dan kita semua harus menerima kesahihan dan validitasnya tanpa mempersoalkan atau mempertanyakannya lagi. Menurut Profesor Mr. Notonegoro dalam Pancasila sebagai dasar filsafat negara, terbitan Binaksara 1988, Pancasila telah memenuhi syarat sebagai Grundnorm sebagai berikut. 1. Dalam konteks terjadinya ditentukan oleh pembentukan negara untuk pertama kalinya. 2. Terjelma dalam suatu bentuk pernyataan lahir atau ijab kabul sebagai penjelmaan kehendak pembentuk negara. Yang ketiga, Grundnorm harus bersifat tetap, kuat, dan tidak berubah-ubah. Teori Hans Kelsen dan Notonegoro tersebut diperkuat lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU 11 Romawi 2013 tentang pengujian Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang partai politik, yang pada intinya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara kedudukannya tidak bisa disejajarkan dengan Undang-Undang Dasar Republik 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, untuk melihat lahirnya Pancasila, untuk menggali lahirnya Pancasila itu sendiri, maka kita harus melihat bahwa Pancasila adalah suatu proses sejarah yang panjang. Oleh karena itulah Pancasila memiliki nilai historis bagi bangsa Indonesia. Nilai histori Pancasila timbul karena dalam perumasannya melalui serangkaian peristiwa sejarah yang mengantarkan bangsa Indonesia ke pintu gerbang kemerdekaannya. Presiden Soekarno dalam amanatnya pada tanggal 24 September 1955 di Surabaya mengatakan, "Selamilah sedalam-dalamnya daripada sejarah, gali sedalam-dalamnya bumi daripada sejarah. Aku menggali 5 mutiara yang terbenam. Tadinya 5 mutiara itu cemerlang, tapi karena oleh penjajahan asing yang 350 tahun lamanya, aku gali kembali 5 mutiara itu dan kupersembahkan di atas persada." Pada saat sidang pertama BPUPK atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Shunbi Chosakai, pada 28 Mei 1945, Ketua BPUPK Dr. KRT Rajiman Widyodingrat
mengajukan sebuah pertanyaan, yaitu apakah dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka. Menanggapi hal itu, ada 3 orang tokoh yang mengajukan usulnya mengenai dasar negara. Mereka adalah Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian Supomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Sidang itu berlangsung di gedung Chua Sang In, sekarang gedung Pancasila. Soekarno menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara dalam sebuah pidato tanpa teks. Soekarno mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip, yaitu nasionalisme atau kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima prinsip itu atas saran seorang teman Soekarno yang ahli bahasa dinamakan Pancasila. Menurut Soekarno, Pancasila itu masih bisa diperas lagi menjadi trisila, yaitu sosial nasionalisme yang merupakan sintesis dari kebangsaan dengan peri kemanusiaan, sosiodemokrasi yang merupakan sintesis dari mufakat dengan kesejahteraan sosial serta ketuhanan. Kemudian menurut Soekarno, trisila itu dapat diperas lagi menjadi ekasila, yaitu gotong royong. Soekarno mengusulkan bahwa Pancasila adalah sebagai dasar filsafat negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia atau filosofis Grundslag, dan juga pandangan dunia yang setingkat dengan aliran-aliran besar dunia atau sering disebut sebagai Weltanschauung. Soekarno membandingkan Pancasila dengan ideologi besar dunia seperti liberalisme, komunisme, chauvinisme, kosmopolitisme, Sanmincui, dan ideologi besar dunia lainnya. Kemudian untuk menindaklanjuti usulan-usulan mengenai dasar negara itu, dibentuklah Panitia 9 yang diketuai oleh Soekarno dan beranggotakan Wahid Hasyim, Muhammad Yamin, Ahmad Ramis, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Abdul Kahar Musakir, Abu Kresno Cokro Suyoso, dan Agus Salim. Hasil dari dibentuknya Panitia 9 itu adalah Jakarta Charter atau Piagam Jakarta yang kelak menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam paragraf keempat dimuat rumusan dasar negara, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun kemudian ketika Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaan yang akan dilaksanakan sidang PPKI atau dalam bahasa Jepang disebut Buritsushun Inkai, perwakilan dari Indonesia bagian timur yang mayoritas non-muslim menemui Muhammad Hatta dan menyampaikan keberatannya akan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Mereka mengancam jika sila pertama itu tidak diubah, mereka tidak mau bergabung dengan Indonesia. Hal itu kemudian disampaikan Muhammad Hatta kepada Soekarno selaku ketua PPKI. Soekarno kemudian mengumpulkan perwakilan muslim dan perwakilan non-muslim guna membahas masalah ini. Setelah melalui perdebatan yang panjang, akhirnya dicapai sebuah kesepakatan bahwa bunyi dari sila pertama diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Soekarno sendiri sebenarnya telah jauh-jauh hari memikirkan tentang dasar negara Indonesia kelak ketika merdeka, saat masa pembuangan di Ende, Flores. Suatu saat Soekarno duduk di bawah sebuah pohon sukun, tiba-tiba Soekarno mendapatkan ilham tentang dasar negara. Tapi Soekarno mengatakan bahwa ilhamnya di bawah pohon sukun itu baru dapat dirumuskannya saat muncul pertanyaan dari Dr. KRT Rajiman Widioningrat mengenai dasar negara. Kemudian dalam pidatonya pada peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 1965, Soekarno mengatakan bahwa pada saat itu ia menggali daya pikirnya, daya ciptanya, dan daya hayalnya untuk merumuskan semua dasar negara yang dinamakan Pancasila. Salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Soekarno adalah penggali Pancasila datang dari Muhammad Hatta. Hatta yang juga mantan anggota BPUPK dalam setiap kesempatan hingga akhir hayatnya menyatakan bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir Pancasila dan penggalinya adalah Soekarno. Hatta dalam surat wasiatnya kepada Guntur Soekarno Putra mengatakan pidato Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 merupakan asal mula Pancasila yang sekarang. Dan dengan perubahan urutan dan redaksional yang dilakukan oleh Panitia 9 dan PPKI. Pendapat ini merupakan pendapat yang secara umum diterima oleh masyarakat sejak kata Pancasila diperkenalkan oleh Soekarno pada tanggal 1 Juni 1905. Dan kemudian hal ini diperkuat oleh Bapak Jokowi dengan menerbitkan kepres atas lahirnya
Pancasila ini. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kita tidak dapat memungkiri sejarah bahwa kata dari Pancasila itu sendiri dan isi dari Pancasila itu sendiri secara kesatuan adalah terbentuk pada tanggal 1 Juli 1945 pada saat pidato Presiden Soekarno di BPUPK. Dan pendapat Refli Harun ini dapat dikatakan bahwa tidak benar karena pada tanggal 18 Agustus 1945 sidang PPKI hanya menyetujui dua hal yang seperti saya katakan di depan tadi, yaitu memutuskan dua hal. Yang pertama adalah menetapkan Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden untuk pertama kali, serta mengesahkan Undang-Undang Dasar 45. Dan di sana tidak ada kata-kata, dan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri tidak ada kata-kata yang disebut dengan Pancasila. Kita tidak dengar ada kata yang berbunyi Pancasila. Sedangkan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu adalah butir-butir dalam Pancasila yang diakui. Oleh sebab itu kami berpendapat bahwa sejarah tidak dapat dirubah dan tidak dapat direkayasa apapun, karena sejarah adalah masa lalu yang sudah terjadi dan tidak akan bisa dapat dirubah oleh siapapun. Demikian penjelasan kami. Terima kasih. Salam sehat dan merdeka.